Ya, selamat malam atau selamat pagi ya atau selamat waktu Anda menonton video ini ya kepada seluruh mahasiswa untuk mata kuliah pengembangan produk dan perencanaan produksi. Jadi uh, saya akan membuat video memaparkan mengenai mata kuliah perencanaan produksi, subbagian dari mata kuliah pengembangan produk dan perencanaan produksi, ada sub materi yaitu perencanaan produksi. Jadi pada kesempatan ini ada 3 video yang akan saya buat. Jadi video ini adalah video pertama dari 3 video untuk perencanaan produksi. Jadi ini video untuk pertemuan ke-10 ya, kompetensi perencanaan produksi UK1 dan 2. Jadi mohon disimak, seluruh mahasiswa mohon menyimak video ini karena nanti mahasiswa diminta untuk menuliskan sesuatu di kertas dan dikumpulkan pada saat mengikuti kuliah. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa nanti pada pertemuan ke-13, ke-14, dan ke-15 itu akan ada presentasi kelompok. Jadi pertemuan 13 ada presentasi kelompok 1 dan 2 untuk pertemuan pembahasan untuk pertemuan yang ke-10 ini. Ya. Sedangkan untuk kelompok 3 dan 4 itu nanti membahas materi di pertemuan ke-11. Jadi nanti pada pertemuan ke-14 kelompok 3 dan 4 itu melakukan presentasi. Sedangkan pada pertemuan ke-15 nanti giliran kelompok 5 dan 6 untuk memberikan presentasi atas materi dari pertemuan ke-12. Seperti itu. Nah, bagi pemilih yang memilih untuk membuat video pribadi nanti akan menyusul ya, menyusul. Termasuk juga untuk mekanisme presentasi dan materinya juga videonya akan menyusul. Pada kesempatan ini saya akan fokus untuk memberikan materi untuk perencanaan produksi UK1 dan UK2. Oke, saya lanjutkan bahwa ini pada pertemuan 1 dan 8 kita sudah membahas sebelum UTS ya, dari pertemuan pertama sampai ke-8 sudah dibahas mengenai pengembangan produk. Pada prinsipnya bahwa tahap-tahap pengembangan produk menurut Heiser dan Render ini seperti ini ya, nanti bisa di elaborasi sendiri ya, karena metode yang lalu adalah metode belajar mandiri. Nah, pada saat itu ada 5 unit kompetensi ya untuk pengembangan produk, ada 1 sampai 5. Ya, di sini kompetensi utamanya adalah merancang desain produk. Ya, saya tidak akan membahas itu. Pada kesempatan ini setelah UTS kita akan membahas untuk pertemuan 9 dan 16 adalah perencanaan produksi. Ini adalah skema sistem produksi ya, skema dasarnya. Jadi ini menjadi skema acuan utama. Jadi selalu mengacu kepada skema ini. Jadi ada 6 unit kompetensi ya. Ada yang pertama adalah menganalisis kapasitas produksi, menyesuaikan kapasitas produksi, merencanakan kebutuhan material, menyusun jadwal produksi, mengendalikan persediaan atau inventory, mengendalikan aktivitas produksi. Itu konsep dasarnya adalah skema sistem produksi ini. Ya, ini menjadi skema dasarnya. Jadi selalu mengacu ke sini. Jadi semua pembahasan akan mengacu ke sini. Oke? Nah, ada 6 unit kompetensi tadi, ada 6 ini ya yang berdasarkan Kepmenaker RI nomor 128 tahun 2015 tentang SKKNI Manajemen Bidang Sistem Manufaktur ya, ke-6 unit kompetensi terkait dengan perencanaan produksi kalau digambarkan hubungannya seperti ini. Ya, ada 6. 1
2, 3, 4, 5, 6. Video pertama yaitu akan membahas mengenai unit kompetensi 1 dan kedua. Video kedua itu membahas unit kompetensi 3 dan 4. Video ketiga membahas mengenai unit kompetensi 5 dan 6. Kalau digambarkan bahwa ke-6 unit kompetensi ini sebenarnya implementasi dan sangat kental sekali ya dalam mata kuliah saya bahwa seluruh manajemen itu sebenarnya basisnya adalah PDSA, Plan, Do, Study, Action. Ya, atau PDCA, Plan, Do, Check, Action. Seperti itu. Nanti kita lihat seberapa kental implementasi dari konsep atau dari teori dasar perencanaan produksi itu sebenarnya PDSA. Ya, pada video satu ini kita akan membahas mengenai UKH pertama adalah menganalisis kapasitas produksi. Apa yang dianalisis adalah kapasitas produksi saat ini. Itu dianalisis. Nah, outputnya itu apa? Outputnya adalah menyesuaikan kapasitas produksi. Itu seperti itu. Nah, setelah ada penyesuaian kapasitas produksi, lalu dilakukan perencanaan kebutuhan material. Lalu ada penyusunan jadwal produksi. Ya, atau sebaliknya ya, ini saling terkait ya. Saling terkait antara 3 dan 4 ini sebenarnya saling terkait. Ya, bisa saling mempengaruhi. Bisa jadwalnya terlebih dahulu, baru perencanaan kebutuhan material, atau materialnya ini mempengaruhi jadwal. Jadi jadwal mempengaruhi material atau material mempengaruhi jadwal. Tapi biasanya memang setelah ada penyesuaian kapasitas, lalu dilihat dari perencanaan kebutuhan, memungkinkan atau tidak, baru disusun jadwalnya. Atau sebaliknya ya, setelah ada penyesuaian kapasitas, lalu dibuat jadwal, baru perencanaan kebutuhan. Itu bisa terbalik seperti itu. Nah, namun untuk yang 5 dan 6, kemungkinan besar adalah pengendalian inventory dulu. Jadi setelah direncanakan inventorinya, lalu dikendalikan pengendalian persediaannya. Lalu paling ujung adalah pengendalian aktivitas produksi. Nanti akan diuraikan pada video ketiga. Ya, kita mulai untuk video pertama dari 3 untuk perencanaan produksi. Jadi ada 2 unit kompetensi tadi, yaitu menganalisis kapasitas produksi dan menyesuaikan kapasitas produksi. Nah, kita ulas dari menganalisis kapasitas produksi. Jadi, dalam menganalisis kapasitas produksi, berarti ada kapasitas produksi output saat ini. Ya, ada output produksi saat ini, lalu ada umpan balik. Ya, ada umpan balik untuk pengendalian input, proses, dan teknologi. Ya, kalau lihat dari skema sistem produksi seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan ya. Jadi menganalisis kapasitas produksi itu berdasarkan umpan balik. Ya. Nah, nanti itu dilihat akan mempengaruhi input ya, mempengaruhi input dan proses ya, dan ujungnya diharapkan nanti di perencanaan itu outputnya akan ada penyesuaian itu di kapasitas yang kedua. Jadi yang pertama dari sini adalah unit kompetensi 1 ya, itu adalah mengimplementasikan umpan balik untuk pengendalian input, proses, dan teknologi. Ya, seperti itu. Nah, ini unit kompetensinya. Kalau dilihat di sini bahwa ada 2 elemen untuk kompetensi analisis kapasitas produksi. Yang pertama adalah kata kerjanya adalah menganalisis. Yang kedua adalah menentukan. Jadi setelah dianalisis kapasitas produksinya, lalu ditentukan kapasitas produksi yang baru di masa depan itu seperti apa. Nah, untuk elemen kompetensi, kriteria ujuk kinerjanya adalah yang penting-penting sudah saya berikan kotak ya, kotak warna merah ini. Yang pertama adalah konfigurasi sistem produksi. Jadi konsep ini sangat kunci sekali ya. Jadi perlu dilakukan konfigurasi sistem produksi. Jadi intinya dipetakan ya. Proses produksinya itu dipetakan. Gimana mulai dari awal sampai akhir, input, proses, output itu diidentifikasi seluruhnya. Ya. Ini diidentifikasi. Jadi mulai dari input,
proses, dan outputnya itu diidentifikasi. Ya, jadi dikonfigurasikan sistem produksinya. Inilah konfigurasinya ini. Ya, sistem produksinya. Nah, kapasitas yang saat ini dihitung ya, lalu pengaruh kapasitas produksi pada sistem produksi dianalisis. Yang setelah itu, yang poin 4 yang penting adalah kesepakatan tingkat layanan atau service level agreement atau biasa disingkat dengan SLA. Nah, ini menjadi konsep kunci UK1 yang penting ya. Jadi service level agreement atau SLA ini menjadi konsep yang penting. Nah, selanjutnya adalah konsep yang penting adalah standar kapasitas produksi yang disetujui. Jadi standar kapasitas produksi yang baru itu yang disetujui itu yang seperti apa? Ya, setelah disetujui lalu ingat bahwa pada saat ada perubahan kapasitas produksi, itu perlu dibuatkan prosedur kerjanya. Jadi, apakah ada perubahan prosedur kerja atau tidak? Ya, kalau ada kaitannya dengan perubahan prosedur kerja, maka harus lakukan update prosedur kerja. Ini menjadi konsep penting adalah prosedur kerja. Nah, pada saat menentukan kebutuhan kapasitas produksi di masa depan, pada saat ditentukan, ya, maka sebenarnya yang dilihat adalah melihat adanya permasalahan kapasitas produksi. Jadi apakah ada permasalahan? Jadi konsep kuncinya adalah melakukan analisis permasalahan kapasitas produksi. Nah, setelah dianalisis, lalu didiskusikan dengan seluruh pihak yang terkait, lalu dilihat juga dari sisi sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan, ya kan? Terus didokumentasikan untuk membuat laporan dan rincian rekomendasi, lalu laporan dan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas produksi itu dikoordinasikan dengan pihak yang terkait. Jadi, ini sangat penting sekali bahwa kemampuan berkoordinasi dalam menganalisis kapasitas produksi ini penting sekali. Ya, jadi mengevaluasi. Tadi di PDSA, PDSA itu Plan Do Study Action adalah studinya itu adalah evaluasi. Jadi titik paling krusial dalam menganalisis kapasitas produksi adalah kemampuan untuk menganalisis kapasitas produksi. Nah, ini konsep-konsepnya Anda bisa pelajari bahwa untuk menganalisis kapasitas produksi biasanya yang dipakai adalah analisis productivity dan analisis efisiensi. Apa sih perbedaan antara productivity dengan efisiensi? Nah, kalau productivity itu terkait dengan maksimum output, jadi fokus pada output. Sedangkan efisiensi itu fokus pada mengoptimalkan sumber daya ya, baik sumber daya manusianya, sumber daya perlengkapannya dan segala macam. Intinya adalah semakin efisien itu biaya yang dikeluarkan atau sumber daya yang dikeluarkan semakin kecil itu efisien. Tapi produktivitas yang produktif belum tentu efisien. Ya, yang efisien bisa jadi belum tentu produktivitasnya tinggi ya, seperti itu. Jadi, nah, tapi kedua poin ini menjadi bahasan ya, menjadi bahasan utama dalam analisis kapasitas produksi. Nah, di sini juga ada konsep yang lain bahwa productivity itu adalah gabungan dari quantity, quality, dan efisiensi. Jadi efisiensi itu menjadi bagian dari productivity. Ya. Jadi productivity itu dalam konsep ini ya, itu adalah gabungan dari ketiganya. Jadi ini secara kuantitas itu tinggi, secara quality itu oke, dan itu secara biaya, ya waktu dan segala macam itu efisien. Itu disebut dengan productivity. Ya ini ada perbedaan konsep. Nggak ada masalah. Yang penting bahwa Anda paham bahwa objek utama dari menganalisis kapasitas produksi adalah pasti dikaitkan dengan productivity dan efisiensi. Ya. Nah, untuk itu maka harus mempunyai pemahaman mengenai konfigurasi sistem, memahami pemahaman mengenai SLA, standar
kapasitas produksi, prosedur kerja, permasalahan kapasitas produksi, laporan dan rekomendasinya seperti apa itu harus dikuasai. Jadi konsep-konsep kunci ini harus dikuasai. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa yang dimaksud dengan productivity dan efisiensi, bahwa secara arti bahwa productivity itu eh, terkait dengan, artinya bahwa terkait dengan produk yang diproduksi atau kegiatan atau tugas yang berhasil dikerjakan. Sedangkan efisiensi itu memberi implikasi pada apa ya? Di sini kalau biasanya terkait dengan maksimum output dengan apa? Sumber daya yang terbatas dan produk reject atau waste ya. Waste itu sampah ya, atau produk yang bermasalah itu secara minimum. Itu dimaksud dengan efisiensi. Bagaimana mendeskripsikannya? Kalau productivity itu adalah seberapa banyak output yang diproduksi oleh satu unit input. Jadi tadi ada kaitannya dengan input, lalu ada output. Itu productivity. Jadi antara perbandingan antara input dengan output itu productivity di sini. Nah, kalau efisiensi adalah bagaimana seberapa baik sumber dayanya itu diutilisasi atau digunakan itu. Jadi nggak nganggur gitu ya, nggak nganggur tenaga kerjanya, nggak nganggur, itu optimal ya. Efisiensi itu seperti itu. Mesin-mesinnya juga nggak ada yang nganggur, seperti itu. Ya, jadi efisiensi terkait dengan seberapa baik, seberapa apa namanya, ya kita sering bilang seberapa efisien ya penggunaan resources-nya atau penggunaannya. Nah, kalau productivity ada konsep bahwa dia fokus pada quantity, sedangkan efisiensi pada quality. Di sini quality sumber daya ya, terkait dengan baik quality output maupun quality input ya, seperti itu. Ini konsep-konsep, jadi konsep-konsep ini bisa jadi tidak sama, tapi kita dapat menangkap esensi dari pemahaman mengenai produktivitas dan efisiensi. Jadi, kalau kita mau menganalisis kapasitas produksi, maka kita harus paham mengenai konsep-konsep productivity dan efisiensi. Ya, apakah kita dalam menganalisis kapasitas produksi itu kita lebih fokus pada productivity ada pada efisiensi? Monggo, ya, silakan. Nah, ada konsep yang lain terkait dengan productivity. Ya, kalau bicara di sini ya ada konsep bahwa kalau productivity itu adalah melihat antara actual input dan actual output. Jadi membandingkan antara input dan output itu productivity. Kalau input, penggunaan input itu ada kaitannya dengan efisiensi. Nah, sedangkan kalau penggunaan output atau terkait dengan output itu disebut dengan efektivitas. Sering kita mengatakan bahwa ada efisiensi dan ada efektivitas. Efektivitas itu adalah target yang tercapai, itu efektivitas. Sedangkan efisiensi terkait dengan biaya. Nah, terkait dengan reference productivity, ya. Jadi kalau yang efisiensi itu konteks productivity-nya itu pada reference input, ya. Jadi lebih fokus, lebih mengedepankan dari sisi efisiensi itu lebih mengedepankan dari sisi input. Sedangkan kalau productivity terkait dengan efektivitas itu lebih endorse ya, lebih memfokuskan pada output. Seperti itu. Ini konsep yang satunya lagi. Lalu konsep yang berikutnya adalah apa sih produktiviti dan efisiensi? Efisiensi, productivity, competitiveness itu saling terkait. Jadi nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita bicara efisiensi nggak bisa hanya efisiensi saja. Bicara productivity tidak bisa productivity saja. Demikian juga dengan competitiveness. Jadi efisiensi, productivity, dan competitiveness itu ketiganya saling terkait. Dan tiga-tiganya harus dibahas. Ya, nggak bisa salah satunya saja. Terus yang berikutnya adalah
Untuk meningkatkan productivity, itu artinya adalah meningkatkan efisiensi, di mana hasilnya adalah mencapai tingkat competitiveness. Jadi, produktivitas itu artinya bahwa dari sisi efisiensi itu meningkat, dan dari sisi kompetensi competitiveness atau daya saing juga menjadi lebih tinggi ya. Jadi kalau kita bicara productivity tapi tidak berbicara efisiensi dan tidak bicara mengenai competitiveness, itu bukan bicara productivity. Seperti itu ya. Oke. Itu menganalisis kapasitas produksi. Nah, di sini ada sebuah rujukan yang mengatakan bahwa untuk menganalisis kapasitas produksi ada 4 cara untuk meningkatkan produktivitas tanpa mempekerjakan karyawan baru atau pengadaan peralatan baru. Jadi yang pertama adalah keterlibatan karyawan. Jadi employee engagement ya. Jadi komitmen karyawan, engage atau komitmen karyawan. Nah, ini penting sekali bahwa organisasi harus memperhatikan keterlibatan karyawan. Karyawannya jarang yang nggak masuk. Kalau ada yang sering nggak masuk, sering telat, dan segala macam, itu berarti nggak engage. Ya. Yang berikutnya adalah downtime. Downtime itu adalah mesin itu tidak bisa berjalan ya, ada downtime. Banyak penyebabnya. Ini bisa kalau datanya bahwa seringkali ada downtime, itu mesti dilakukan analisis agar kapasitas produksinya terganggu jangan-jangan gara-gara karena downtime ini. Lalu ada identifikasi kemacetan, jadi mengidentifikasi hambatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi ada kemacetan itu apa? Jadi mulai mungkin dari input, dari proses dan segala macam itu ada kemacetan. Jadi prosesnya itu nggak berjalan dengan smooth. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini adalah pendekatan yang proaktif. Jadi alat-alat atau mesin-mesin itu dipelihara untuk menghasilkan waktu kerja mesin agar semakin efisien. Ya. Jadi ini perlu dalam menganalisis kapasitas produksi, 4 poin ini penting juga untuk dianalisis. Ya, jangan-jangan 4 hal ini yang menyebabkan kapasitas produksinya tidak optimal. Nah, UK yang kedua, tadi setelah kita menganalisis kapasitas produksinya, setelah dianalisis, ya, kalau kita lihat di sini, ya, nanti ada laporan dan ada rekomendasi peningkatan kapasitas produksi. Jadi, rekomendasinya kapasitas produksinya sekian. Nah, setelah keluar rekomendasi, maka di UK kedua adalah ditindaklanjuti dengan cara menyesuaikan kapasitas produksi. Misalnya, yang tadinya kapasitas produksinya 1.000, lalu setelah dianalisis, oh ini bisa nih jadi 1.200. Nah, kapasitas produksinya itu perlu disesuaikan. Nah, di sini artinya bahwa ada perencanaan output yang baru. Jadi sebagai input, di sini ada plan yang baru. Ya, ada perencanaan output yang baru dari 1.000 menjadi 1.200. Maka di sini harus dilakukan penyesuaian kapasitas produksi. Bagaimana cara melakukannya? Ya tentu nanti dari sisi inputnya perlu dibahas, dari sisi prosesnya perlu dibahas, nah nanti baru outputnya. Jadi untuk membahas output ini pasti berkaitan dengan input dan proses, pasti. Nggak keluar dari skema sistem produksi seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat dari unit kompetensinya, di sini bahwa ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama adalah menyusun rencana, jadi ada kaitan dengan rencana. Jadi penyesuaian kapasitas produksi itu harus dibuat rencananya. Jadi ingat PDSA, plan, rencana. Lalu setelah ada rencana baru diimplementasikan, lalu dievaluasi. Nah ini PDSA banget kan? Ya, jadi rencana, implementasi, evaluasi. Plan, do, study. Ya, PDS. Nah, seperti itu. Oke?
Nah, pada saat perencanaan ada banyak alternatif ya, ada alternatif-alternatif, lalu ditetapkan kriterianya, ya kriteria performansinya, lalu yang ujungnya adalah dari elemen perencanaan adalah dipilih alternatif mana yang paling terbaik ya, berdasarkan kriteria performansi tadi ya. Jadi intinya bahwa di sini konsep kuncinya adalah perencanaan, implementasi, evaluasi untuk apa? Untuk penyesuaian kapasitas produksi. Nah, tadi setelah dievaluasi lalu dibuat rencana, alternatif rencana itu dipilih ya. Jadi ada alternatif rencana itu nanti dipilih. Nah, setelah itu, konsep yang kedua adalah setelah rencana itu dipilih, maka diimplementasikan. Nah, implementasi itu maka ujungnya adalah kinerja. Ya, makanya dibuat kriteria performansi itu ada kinerjanya. Jadi ada keluaran kinerja. Jadi pada saat implementasi nanti indikatornya itu berhasil atau tidak implementasinya itu adalah keluaran kinerja. Nah, evaluasi itu adalah outputnya adalah dampak. Jadi di sini konsep kuncinya adalah dampak penyesuaian kapasitas ya terhadap performansi produksi seperti apa itu dianalisis. Ya, ujung-ujungnya adalah produksi ini mesti dimonitor secara berkelanjutan. Jadi konsep kuncinya adalah evaluasi kapasitas produksi. Ya. Nah, tentu kalau kritisnya ini memang akurasi ya. Jadi critical point-nya adalah dalam merancang peningkatan kapasitas produksi ini datanya harus akurat. Kalau salah, datanya tidak akurat atau misleading ya, nggak sesuai, maka rancangan yang dibuat itu kemungkinan besar pasti akan bermasalah. Ya. Oke, di sini saya uraikan mengenai penyesuaian kapasitas produksi. Jadi ada rujukan yang menyatakan bahwa ada banyak faktor yang menentukan kapasitas produksi. Yang pertama bahan dasar, ya, bahan dasar. Jadi kalau kita mau memproduksi ban, ya tentu suplai bahan dasarnya, misalnya karet, eh, baja dan segala macam itu tersedia, ya. Nah, jangan-jangan kapasitas produksinya nggak optimal itu karena bahan dasarnya, bahan bakunya. Terus juga memang dari sisi kapasitas mesinnya, ya, dari sisi tenaga kerjanya, dan terus ada permintaan. Jangan-jangan bisa memproduksi banyak, tapi permintaannya sedikit. Nah, untuk apa diproduksi? Jadi sebenarnya juga kapasitas produksinya itu bisa ditingkatkan. Tapi untuk apa? Kalau ternyata barangnya tidak laku, penetrasi pasarnya kurang baik, ya. Ini juga menjadi faktor. Terus juga bisa jadi tersedia faktor produksi yang lain. Jadi ada hal-hal yang lain ya di luar dari 1 sampai 4 ini. Nah, dalam membuat perencanaan produksi yaitu ada yang sifatnya short term, medium term, dan long term. Nah, kalau yang long term itu strategic planning. Jadi kalau kita mau menyesuaikan kapasitas produksi tadi, itu ada yang sifatnya long term. Ya, ada yang medium term, itu ada production planning, ada master production scheduling, dan ada material requirement planning. Itu yang medium term. Sedangkan kalau yang short term, yaitu ini breakdown-nya ya. Jadi sebenarnya dari atas ke bawah itu breakdown-nya. Ujungnya adalah di scheduling. Nah, ini tadi capacity requirement planning. Nah, jadi penyesuaian kapasitas produksi ini ada kaitannya dengan tadi capacity requirement planning. Jadi pada saat kita membuat ini, nanti ujungnya adalah scheduling. Nah, tapi ini semua dipengaruhi oleh yang di atas-atasnya ini. Jadi sisi material, ada master production scheduling, production planning, atau juga ada strategi. Ya, ada yang memang strateginya pasar dibuat shortage ya, sehingga harga bisa terjamin. Seperti permintaan
permintaan supply dan demand mungkin dibuat sedemikian rupa, walaupun kapasitas produksinya ada, tapi tidak digenjot ya, karena supaya strateginya dibuat shortage ya, seperti itu, dibuat terbatas ya, sehingga harganya tidak turun. Itu juga bisa ya, tergantung strateginya. Oke, dalam menyesuaikan kapasitas produksi, tentu ini ada konsep terkait dengan demand dan forecasting ya, demand forecasting. Jadi demand forecasting itu bahasa Indonesianya adalah memperkirakan kebutuhan atau perkiraan kebutuhan, atau forecasting itu dugaan kebutuhan seperti apa. Nah, di sini bisa juga dikaitkan bentuknya nanti, dikaitkan dalam marketing program, jadi advertising atau promotion. Lalu tadi ada capacity analysis. Jadi ini bahwa kapasitas analisis yang dilakukan tadi, itu ada kaitannya dengan market dan ada capacity analysis. Nah, kalau dia ketemu, nanti menjadi capacity planning. Nah, ini menyesuaikan kapasitas produksi. Nanti berikutnya akan muncul sales plan dan ada production plan. Jadi ini orang marketingnya, orang salesnya, dan ini orang productionnya nanti punya schedule masing-masing. Ya. Nah, terkait dengan production capacity, ya ini yang terkait ya tadi seperti sudah diuraikan tadi, hampir mirip dengan yang konsep ini ya, input modal tenaga kerja dan segala macam, juga ada kaitannya dengan yang dengan yang ini ya, faktor-faktor yang membutuhkan kapasitas produksi tadi. Ya, ini bahwa production capacity itu ada terkaitannya dengan raw material, dengan tenaga kerja, dengan gudang ya. Nah ini gudang, ini tambahan dia gudang. Bisa diproduksi tapi gudangnya sempit, tidak muat, atau biaya sewa gudangnya mahal, sehingga nanti ada masalah ya dengan gudang. Lalu ada equipment, ada perlengkapannya. Terus, nah ini kebutuhan outputnya. Terus juga delivery-nya ya. Jadi ada output, nanti ada delivery-nya, delivery timeline. Sehingga kalau diproduksi ternyata armada pengirimannya kurang, ada masalah, ya kan? Maka kapasitas produksinya belum bisa dinaikkan dulu. Menunggu masalah delivery timeline ini beres. Ya. Jadi banyak faktor yang terlibat untuk menyesuaikan kapasitas produksi ini. Ya, itu materi yang saya paparkan, yang telah saya paparkan untuk video pertama terkait dengan UK1, ya analisis kapasitas produksi, dan UK kedua menyesuaikan kapasitas produksi. Ya, ini adalah pemaparan untuk konsep ya, untuk materi. Jadi Anda bisa googling ya, sebagai generasi milenial, silakan googling, silakan membaca dari berbagai sumber. Pada intinya bahwa Anda bisa mendapatkan banyak pemahaman, pada pengetahuan terkait dengan kedua unit kompetensi ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di video yang kedua ya, terkait dengan perencanaan produksi. Terima kasih. Bye.